Imam Syafi'i? Kenal. Bahkan antum mengikuti dalam ibadah itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Di sini juga seperti itu. Nama asli Imam Syafi'i siapa? Ada yang tahu? Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad. Imam Syafi'i punya ayah nggak? Punya. Imam Syafi'i nggak lahir dari angin yang berhembus ya. Ada angin berhembus, akhirnya muncullah Imam Syafi'i. Enggak. Imam Syafi'i itu punya orang tua, punya ayah yang bernama Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa yang nggak kenal dengan Imam Syafi'i? Tapi kebanyakan orang itu tidak kenal dengan orang tua Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita cerita sedikit tentang Imam Idris ini. Masya Allah. Imam Syafi'i adalah anaknya Bapak Idris. Ya, kita katakan bapak ya, kita orang Jawa. Enaknya ngomong bapak. Nah, Masya Allah ya, Bapak Idris ini sejak masih remaja dikenal dengan remaja yang soleh. Bahkan nggak pernah mau dengan makanan yang haram. Itu Idris ini. Pernah dalam suatu kesempatan Idris ini sangat-sangat lapar sekali. Kan kalau lapar makan, ngantuk tidur, bosan ngapain kalau bosan? Main, kan gitu. Ini Idris ini sangat-sangat lapar, mau beli makanan nggak punya uang. Ya sudahlah, merenung di samping sungai pada waktu itu. Idris ini duduk di samping sungai merenung, melihat air yang mengalir. Ketika melihat air yang mengalir itu tiba-tiba ada yang lewat. Kira-kira apa ya yang lewat? Ada yang bisa nebak? Coba kira-kira apa? Hah? Delima. Ikan. Delima. Apa lagi? Yang lewat pada saat itu adalah apel. Ya, apel lagi berenang. Ketika apel itu lewat, langsung spontan Idris ini, oh ada apel, langsung diambil, kemudian dimakan. Ya. Dimakan satu gigitan, masuk ke perut. Setelah itu Idris langsung sadar, ya Allah, ini apelnya siapa? Ini apel bukan milik saya. Ini kalau orang yang punya apel ini nggak ridho, nggak ikhlas, bisa-bisa ana masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya. Tapi kalau anak sekarang kan biasa. Ya, oh ada pohon mangga, ambil mangganya. Ada orangnya lari. Ini kan anak sekarang seperti itu. Tapi ini nggak. Padahal apel yang sudah apa istilahnya, hanyut di sungai, diambil, dimakan satu gigitan langsung kaget, ini apel siapa? Ketika dia itu langsung yakin, wah ini apelnya punya orang. Nanti kalau anak nggak dapat ikhlasnya, nggak dapat izinnya, saya dapat murka Allah. Akhirnya dia nggak tenang. Sehari-harinya itu dia mencari pemilik apel. Kira-kira ya, kira-kira kalau ente ngambil mangga punya orang, ya misalnya di depan rumah. Depan rumahnya itu ada mangga, ente ambil. Seandainya ente mau minta maaf kan gampang. Kok bisa gampang? Ya pemilik mangganya ya pasti yang punya rumah itu, betul nggak? Betul. Tapi kalau ente nemu mangga di sungai sana, mana itu? Yang jembatan Ketean itu, apa namanya? Ya, Sungai Berantas itu semisal ada kurma. Ya, kok enak ada kurma ini lewat. Diambil dimakan. Nah, kira-kira ente tahu pemiliknya siapa? Tidak tahu, sudah putus asa. Tapi coba lihat, saking takutnya kepada Allah, Bapak Idris ini nggak mau menyerah. Berhari-hari dia nyari pemilik apel itu siapa. Bahkan diriwayatkan nyarinya sampai 2 tahun baru ketemu. Ketika sudah 2 tahun mencari, alhamdulillah ketemu. Ternyata yang punya itu orang kaya, punya pohon apel yang sangat banyak. Ketemu karyawannya. Ya kalau istilahnya Jawa itu, Mas aku pengen kepethuk karo sing duwe apel iki. Bos mundi gitu loh. Walhasil setelah ketemu sama pemilik apel, ditanya sama bosnya itu, ngapain kesini? Ada perlu apa? Gini, Bapak. Ceritanya seperti ini. 2 tahun yang lalu saya pernah memakan apelnya
bapak. Mana buktinya? Ya buktinya apel bapak tuh jatuh ke sungai, kemudian hanyut, anak yang nemuin, anak makan. Kapan itu? 2 tahun yang lalu. Saya minta ikhlasnya. Ternyata si pemilik apel ini nggak ikhlas begitu aja. Oh, saya nggak ikhlas. Enaknya ente minta ikhlas. Saya baru ikhlas dengan syarat ente kerja di sini sebagai tukang kebun selama 5 tahun nggak saya bayar. Coba 5 tahun nggak dibayar. Ya kalau kita, wah apel ya nggak ikhlas, urus kan gitu. Tapi setelah itu dia tetap kerja 5 tahun nggak dibayar. Berapa bulan 5 tahun itu? Alhamdulillah setelah kerja 5 tahun nggak dibayar, dia nagih lagi. Bapak, saya sudah kerja 5 tahun. Sekarang saya minta ikhlasnya, minta ridhonya. Oh nggak bisa, nggak bisa. Sekarang saya baru ikhlas, saya baru ridho. Ente makan apel saya dengan syarat ente mau menikahi putri saya. Putri saya ini masya Allah matanya buta, kupingnya nggak bisa mendengar, tuli, ya. Mulutnya bisu, tangan kakinya buntung. Ya kalau kata orang sekarang wes tepak wes. Ya, udahlah nggak apa-apa sengsara seumur hidup. Yang penting orang yang punya apel ini ikhlas, ya seperti itu. Dia memikirkan nasibnya dia di akhirat kelak. Kemudian akad nikah. Setelah akad nikah disuruh masuk ke kamar istrinya, Idris ini. Ketika masuk kamar istrinya dibuka, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Kan dia yakin, insya Allah jawab dalam hati. Tapi ternyata ketika mengucapkan salam terdengar suara lirih dari dalam. Waalaikumsalam. Kaget dia langsung tutup ini. Gitu. Saya Idris ini ketemu sama mertuanya. Loh, mau kemana kamu? Maaf Pak, ini bukan kamar istri saya. Loh, tahu dari mana? Ya kan kata bapak istri saya bisu, tapi barusan jawab waalaikumsalam. Berarti kan bukan istri saya. Sudah, stop dulu. Ya, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Putri saya ini, ya, yang saya maksud dia itu bisu, gak bisa ngomong. Maksudnya apa? Dia bisu, gak pernah menggunakan mulutnya untuk bermaksiat. Ya, mulutnya nggak pernah dipakai untuk maksiat, nggak pernah dipakai untuk ngerasani wong, ngerasani tonggo, apalagi koro, ya ngenyek, ya ngomong kasar nggak pernah. Terus matanya buta, maksudnya nggak pernah maksiat dengan matanya, tapi nggak pernah lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinganya nggak pernah dipakai untuk maksiat, tangannya nggak pernah dipakai untuk maksiat, kakinya juga seperti itu. Dan masya Allah ketika dia melihat, ya masya Allah parasnya juga sempurna, ya istrinya ini. Sehingga Idris tadi bertanya kepada bapaknya, wahai bapak mertuaku, kenapa engkau menikahkan putrimu yang sangat sempurna ini dengan aku, padahal aku pernah makan apel yang haram milik kamu itu. Kemudian bapaknya di sini cerita, ya, kamu adalah laki-laki yang paling soleh, paling baik yang pernah saya temui. Ya, banyak sekali apel saya yang jatuh, diambilin oleh banyak orang, nggak pernah ada yang ngaku. Ya, nggak pernah ada yang ngaku. Cuma satu ya kamu itu aja. Dan kejadiannya masya Allah 2 tahun yang lalu. Ya 2 tahun yang lalu. Dan apelnya pun cuma satu gigitan, nggak dimakan semua. Dan setelah itu coba saya tes lagi untuk kerja di sini 5 tahun, ya 5 tahun nggak dibayar, kamu juga mau? Ini kan setengah nabi kan, seperti itu. Antum aja kalau sudah jadi bapak sama ibu sebenarnya punya putri. Ada laki-laki seperti itu baiknya, ya langsung diambil untuk dinikahkan dengan putrinya antum.